Hari ini kita berada dalam hari besar, hari perayaan, hari di mana bisa kembali berbuka puasa, yaitu hari Idul Fitri. Hari ini kita insya Allah telah kembali dalam keadaan sebagaimana bayi yang baru dilahirkan, karena memang bulan Ramadan adalah bulan yang penuh ampunan. Kita terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga amalan-amalan kita di bulan Ramadan diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga amalan kita yang penuh kekurangan akan tetap mendapatkan balasan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini, insya Allah telah memberikan pendidikan takwa kepada kita, karena sesungguhnya ketika kita telah melaksanakan puasa dengan penuh keimanan dan keikhlasan, maka di samping kita mendapatkan ampunan dosa 1 tahun yang lalu, kita juga akan mendapatkan predikat takwa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, seorang mukmin yang telah mendapatkan predikat ketakwaan pada hari ini perlu menjaga keistiqomahan untuk terus mempertahankan predikat takwa yang telah melekat pada dirinya. Oleh karena itu, seorang mukmin perlu mengetahui kiat-kiat, strategi-strategi, cara-cara yang perlu dilakukan, serta hal-hal yang perlu diistiqomahkan atau apa saja yang perlu diistiqomahkan agar predikat ketakwaan tersebut akan tetap abadi melekat di dalam dirinya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita berada dalam hari besar, hari perayaan, hari di mana bisa kembali berbuka puasa, yaitu hari Idul Fitri. Suatu nikmat yang besar kita dapat menjalankan ibadah siang, ibadah puasa sebulan penuh. Kali ini kita sudah berada pada awal Syawal 1443 Hijriah. Hari ini kita insya Allah telah kembali dalam keadaan sebagaimana bayi yang baru dilahirkan, karena memang bulan Ramadan adalah bulan yang penuh ampunan, sehingga sampai ulama seperti Qatadah rahimahullah mengatakan, siapa saja yang tidak diampuni di bulan Ramadan, maka sungguh di hari lain ia pun sulit akan diampuni. Begitu pentingnya bulan Ramadan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita telah mendapatkan itu. Kita terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga amalan-amalan kita di bulan Ramadan diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga amalan kita yang penuh kekurangan akan tetap mendapatkan balasan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini, insya Allah telah memberikan pendidikan takwa kepada kita, karena sesungguhnya melaksanakan puasa dengan penuh keimanan dan keikhlasan, maka di samping kita mendapatkan ampunan dosa 1 tahun yang lalu, kita juga akan mendapatkan predikat takwa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Sebagaimana tujuan utama dari ibadah puasa tersebut adalah la'allakum tattaqun, membentuk pribadi mukmin yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pendidikan takwa yang kita raih hari ini, jika kita ibaratkan dengan mengikuti suatu pelatihan, maka hari ini insya Allah kita telah mendapatkan sertifikat atau tanda bukti bahwa kita telah mengikuti pendidikan dan pelatihan tersebut dengan baik dan dinyatakan lulus. Namun hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kita capai tersebut baru sebatas sertifikat atau belum dalam bentuk implementasinya atau pelaksanaannya, atau belum teruji dalam bentuk sikap dan perilaku kita dalam kehidupan kita sehari-hari, maka paling tidak sikap dan perilaku kita dalam 11 bulan ke depan menjadi penentu apakah kita betul-betul telah menjadi predikat mukmin yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, seorang mukmin yang telah mendapatkan predikat ketakwaan pada hari ini perlu menjaga keistiqomahan untuk terus mempertahankan predikat takwa yang telah melekat pada dirinya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang mukmin sudah sepatutnya terus meminta pada Allah Subhanahu wa taala suatu keistiqomahan. Itulah yang kita pinta dalam sholat sebanyak minimal 17 kali dalam sehari semalam melalui doa ihdinas siratal mustaqim, Al-Fatihah ayat 6. Tunjukkanlah ya Allah, tunjukilah ya Allah kami pada jalan yang lurus, tunjuki kami pada jalan yang lurus. Ini suatu pertanda bahwa kita butuh untuk terus istiqomah. Artinya terus berada dalam jalur yang benar, tetap dalam ketakwaan pada Allah walaupun sudah mengakhiri Ramadan. Oleh karena itu, seorang mukmin perlu mengetahui kiat-kiat, strategi-strategi, cara-cara yang perlu dilakukan, serta hal-hal yang perlu diistiqomahkan atau apa saja yang perlu diistiqomahkan agar predikat ketakwaan tersebut akan tetap abadi melekat di dalam dirinya. Hadirin jamaah Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, keistiqomahan tidak akan datang begitu saja, namun perlu dicari dan diupayakan dengan usaha yang keras dan sungguh-sungguh. Oleh karena itu, kiat-kiat yang perlu kita lakukan untuk memperoleh keistiqomahan agar kita konsisten di dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala atau tetap berada dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang pertama adalah selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita butuh doa agar kita bisa istiqomah, karena hati kita sesungguhnya bisa saja berbolak-balik. Oleh karena itu, doa yang paling sering Nabi Muhammad SAW panjatkan adalah ya muqallibal qulub sabbat qalbi ala dinik. Wahai zat yang maha membolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Ya muqallibal qulub sabbat qalbi ala dinik. Wahai zat yang maha membolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Adapun doa yang diajarkan dalam Al-Quran yaitu Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya Allah ya Rabb, janganlah engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan serta engkau beri petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi engkau, karena sesungguhnya engkaulah maha pemberi karunia. Quran surat Ali Imran ayat 8. Mengapa doa ini sebaiknya kita baca? Karena Ummu Salamah, istri Nabi Rasulullah SAW, pernah bertanya pada Rasulullah, wahai Rasulullah, kenapa engkau lebih sering membaca doa ini, ya muqallibal? Nabi menjawab, wahai Ummu Salamah, yang namanya hati manusia itu selalu berada antara jari jemari Allah Subhanahu wa taala. Siapa saja yang Allah kehendaki, maka Allah akan berikan keteguhan iman kepadanya. Namun siapa saja yang dikehendaki, maka Allah pun bisa menyesatkannya. Tergantung kepada kita manusianya dalam berusaha untuk mendapatkan keistiqomahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Mu'az bin Mu'az membacakan ayat Rabbana la tuzigh qulubana seperti yang telah saya sampaikan tadi. Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad.
Kemudian yang kedua, agar kita bisa istiqomah dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah berusaha untuk menjaga keikhlasan dalam beribadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dan dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat dan demikian itulah agama yang lurus. Quran surat Al-Baqarah ayat 5. Ayat ini menunjukkan bahwa keikhlasan kepada Allah adalah suatu perintah yang tidak bisa ditawar-tawar untuk suatu keistiqomahan, karena buah dari keikhlasan akan membuat amalan itu langgeng alias istiqomah. Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, wa ma la yakuna lahu la yanfa wa la yadur. Segala sesuatu yang tidak didasari dengan ikhlas karena Allah pasti tidak bermanfaat dan tidak akan kekal. Hadirin jamaah Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah yang Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga yang harus kita lakukan agar istiqomah, yang ketiga adalah rutin dalam beramal walaupun sedikit. Amal yang dilakukan terus-menerus walaupun sedikit itu lebih dicintai Allah dibandingkan amalan-amalan yang langsung banyak tetapi tidak terus-menerus. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, ahabul a'mal ila Allah Ta'ala udwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala adalah amalan yang kontinu walaupun itu sedikit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini memiliki makna bahwa seseorang muslim yang dituntut untuk konsekuen dalam menjalankan syariat atau dalam beramal dan tidak putus di tengah jalan. Kemudian yang keempat, istiqomah adalah rajin mengkoreksi diri atau bermuhasabah. Kalau kita rajin mengoreksi diri kita akan selalu berusaha untuk baik. Allah Ta'ala merintahkan kita supaya rajin bermuhasabah atau introspeksi diri. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran surat Al-Hajj ayat 18. Pepatah Arab mengatakan, manusia adalah makhluk tempatnya khilaf dan salah. Hal ini senada dengan hadis bahwa setiap anak Adam pernah berbuat salah. Dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah orang yang bertobat dari kesalahannya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Dengan demikian, koreksi diri adalah kiat yang tepat untuk selalu istiqomah atau untuk berada pada jalan yang lurus. Jamaah Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, terkhusus kepada para remaja, kepada para pemuda, maka yang kelima adalah memilih teman yang soleh. Teman bergaul adalah penting. Teman bergaul amat penting. Itulah yang memudahkan kita untuk istiqomah. Lingkungan akan berikan pengaruh yang sangat besar di dalam kehidupan seseorang. Sebagaimana Rasulullah bersabda, seseorang yang duduk atau berteman dengan orang soleh dan orang yang jelek, maksudnya kelakuannya bagaikan berteman dengan pemilik minyak wangi dan pandai besi. Ketika kita berteman dengan pemilik minyak wangi, maksudnya tidak akan merugikan kita, tidak akan merugikanmu. Engkau bisa membeli minyak wangi darinya, ataupun kalau tidak membeli, minimal engkau akan mendapatkan baunya. Adapun berteman dengan pandai besi, jika engkau tidak mendapati badan atau pakaianmu hangus terbakar, maka minimal engkau akan mendapatkan baunya yang tidak enak. Hadis riwayat Bukhari. Begitu pentingnya memilih teman ini. Imam Al-Ghazali mengatakan, bersahabat dan bergaul dengan orang-orang yang pelit, orang-orang yang kikir, akan mengakibatkan kita tertular pelit dan kikirnya. Sedangkan bersahabat dengan orang yang zuhud, yang cinta kepada dunia, membuat kita juga ikut zuhud dalam masalah dunia. Karena memang asalnya seseorang itu akan mencontoh teman dekatnya. Sebaliknya, berteman dengan orang yang soleh akan berikan pengaruh yang kuat dalam upaya penguatan iman dan untuk terus beristiqomah karena dampak dan pancaran dari amal baiknya, sehingga memberikan semangat untuk beramal baik pula. Kemudian yang keenam yang harus kita lakukan agar tetap istiqomah
adalah melakukan puasa Syawal. Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadan summa atba'a sitta min Syawal kana qasiyamid dahr." Barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian berpuasa 6 hari di bulan Syawal, maka dia berpuasa seperti setahun penuh. Hadis riwayat Muslim. 6 hari bisa dilakukan berturut-turut, bisa juga tidak berturut-turut. Yang penting 6 hari di bulan Syawal. Inti dari puasa adalah suatu pengendalian diri. Dengan demikian orang yang berpuasa 6 hari di bulan Syawal, berdasarkan hadis yang dibacakan tadi, memiliki makna bahwa orang tersebut melakukan pengendalian diri sepanjang tahun, sehingga detik demi detik, jam demi jam, hari demi hari akan selalu dilaluinya dengan pengendalian diri untuk terus berada pada jalan yang lurus atau dalam keistiqomahan pada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa kiat strategi tidaklah cukup untuk kita untuk istiqomah di dalam jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita juga perlu tahu apa yang harus diistiqomahkan tersebut. Hal-hal yang perlu diistiqomahkan agar tetap menjadi pribadi mukmin yang bertakwa sepanjang masa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisa birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala 'ala hubbi zawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabili was sa'ilina wa fir riqab wa aqamas salata wa ataz zakata wal mufuna bi 'ahdihim idza 'ahadu was-sabirina fil ba'sa'i wad dharra'i wa hinal ba's ulaika alladziina sadaqu wa ulaika humul muttaqun." Ayat ini menjelaskan secara rinci tentang indikator ketika seseorang dapat dikatakan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat-ayat ini cukup terang benderang hal-hal apa saja yang harus kita istiqomahkan, yaitu tidak lain adalah indikator-indikator atau ciri-ciri seseorang mukmin, seorang muslim yang bertakwa yang tertuang pada ayat-ayat tersebut. Yang pertama adalah man amana billahi wal yawmil akhir dan seterusnya, yaitu beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat Allah, kitab-kitab Allah, beriman kepada nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wa atal mana ala hubbi dan seterusnya, yaitu menafkahkan harta yang dicintainya, harta yang sangat dicinta-cintainya atau yang didamba-dambakannya, sangat sayang kepadanya, tetapi harta itu kemudian dinafkahkannya kepada para kerabat dekatnya, pada anak-anak yatim, dengan para musafir atau orang dalam perjalanan, kepada para peminta-minta, dan kemudian dan juga bisa dilakukan dengan memerdekakan budak. Selanjutnya indikator yang ketiga adalah wa aqamas shalah wa ataz zakat, yaitu mendirikan salat dan menunaikan zakat. Kemudian selanjutnya menepati janji ketika dia berjanji. Wal mufuna bi ahdi iza ahadu, dia akan menepati janji ketika dia berjanji. Kemudian wasabirina bi ba'sa dan seterusnya, yaitu sabar dalam kemelaratan, sabar dalam kesengsaraan, sabar meskipun dalam peperangan, baik dalam peperangan yang sebenarnya maupun peperangan dalam mengendalikan hawa nafsu. Peperangan yang terberat yang perlu kita perhatikan adalah peperangan terhadap diri kita sendiri. Hadirin jamaah Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang beriman kepada Allah, salah satu kuncinya adalah mencintai Allah dan Rasulnya, melebihi cintanya dengan siapapun dan apapun yang ada di alam ini, dengan istri sekalipun, dengan suami sekalipun, dengan anak sekalipun, dengan pejabat sekalipun, dan kepada siapapun. Tetap cintanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya melebihi cinta daripada yang lain-lainnya. Ketika bertentangan antara kepentingan kita untuk Allah dan kepentingan pejabat, kepentingan istri, suami, anak dan seterusnya, maka kita tetap memilih kepentingan kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, ketika dibacakan ayat-ayat Allah, innamal mu'minun ladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana.
Orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya adalah ketika dibacakan ayat-ayat Allah, maka dia akan bergetar hatinya. Hatinya akan bergetar ketika ayat-ayat Allah dibacakan, baik merupakan bacaan Al-Quran, azan, dia akan bergetar dan akan bertambahlah imannya. Bagi orang-orang mukmin yang laki-laki ketika dibacakan azan, maka dia akan bergetar hatinya, dia akan menuju ke masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang mau perempuan, dia akan segera melaksanakan, menghentikan semua aktivitas apapun itu untuk menjalankan sholat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang-orang yang tetap istiqomah di dalam Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya, orang yang beriman kepada hari akhir. Orang yang beriman kepada hari akhir itu akan terus berbekal untuk menghadapi hari akhir. Memanfaatkan setiap detik waktu yang ada, setiap langkah ketika dia bergerak, setiap rupiah yang dia miliki untuk meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak akan terpengaruh, dia tidak akan terkecoh dengan banyaknya rupiah, tetapi rupiah yang ada pada dirinya, jabatan yang ada pada dirinya, harta yang ada pada dirinya itu adalah untuk dia meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk menghabiskan waktu, untuk bersia-sia, untuk bermain-main, berriak-riak di dunia ini, sehingga kita hal atakum takasur. Ketika kamu nanti berriak-riak hingga kamu masuk kubur. Kalla saufa ta'lamun. Jangan, kata Allah, seperti itu. Cuma kalla saufa ta'lamun. Jangan seperti itu. 3 kali Allah katakan. Ini menggambarkan bahwa kita jangan main-main di dalam kehidupan dunia ini. Tidak boleh main-main dalam kehidupan dunia ini. Tidak boleh zuhud pada dunia ini. Kalau kita tetap istiqomah pada hari akhir, beriman kepada hari akhir, kita semua ini akan habis semuanya. Kita semua ini akan mati semuanya. Tidak mati nanti pada hari akhir pun akan dimatikan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, kalau kita beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan selalu mempelajari Al-Qur'an. Kita akan meyakini apa yang ada di Al-Qur'an itu, apa yang ada di sunnah Rasulullah SAW itu adalah kebenaran, bukan berdasarkan perasaan. Ketika pertentangan antara perasaan dan kebenaran, itulah orang yang istiqomah. Dia akan percaya, akan meyakini apa yang ada di Al-Quran itu adalah yang benar. Hadirin jamaah Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saya sampaikan salah satu contoh. Sudah berulang-ulang kali saya sampaikan. Wahai saudara muslim, saudara mukmin, sat, ini salah satu contoh saja. Sat, sebaik-baik satnya laki-laki adalah di depan. Seburuk-buruknya sat laki-laki adalah di belakang. Tapi dalam kenyataan sehari-hari kita masih saja mengambil sat-sat yang paling belakang. Perempuan dikatakan sebaik-baiknya sat perempuan adalah di belakang. Seburuk-buruknya sat perempuan di depan. Tidak ada perasaan-perasaan. Kita sering perasaan panas, tidak enak. Ini adalah kutub kebenaran. Ketika ada jamaah laki-laki dan perempuan bersama-sama, maka sebaik-baik saf laki perempuan adalah di belakang. Tapi sampai hari ini, saya lihat dimanapun, termasuk di kita ini, masih saja memilih kepada perasaan-perasaan, bukan kepada kebenaran. Maka orang yang istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala, dia akan selalu berdasarkan pada kebenaran yang ada di Al-Quran dan hadis. Banyak contoh-contoh yang lainnya sebenarnya. Kemudian sholat berjamaah di masjid sudah jelas-jelas dikatakan ahabul ilallah masajiduha, ahabul ilallah masajiduha, ahabul ilallah masajiduha. Tempat yang paling disukai oleh Allah di dunia ini adalah masjid-masjidnya Allah. Tempat yang disukai di dunia ini oleh Allah adalah masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Tanpa disapi sampai hari ini masih banyak jamaah-jamaah kita, terutama yang laki-laki, ketika azan berkumandang masih saja terpengaruh dengan kehidupan dunia, melupakan tempat yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Bukan tidak boleh sholat di rumah,
Tapi ahabbul ilallah masajiduha. Tempat yang paling mulia di sisi Allah ini, yang dicintai Allah di dunia ini adalah masjid-masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, orang yang bertakwa itu adalah orang yang menafkahkan harta yang dicintai dan pada seterusnya. Senantiasa melapangkan dadanya, meluaskan hatinya, serta meringankan tangannya untuk senantiasa menginfakkan harta yang dititipkan Allah kepadanya dengan menafkahkan kepada yang berhak menerimanya. Sudah disebutkan tadi. Dia akan senantiasa menyadari bahwa harta yang dimilikinya adalah titipan Allah semata. Harta yang dimilikinya itu tidak lain adalah titipan Allah kepadanya, bukan miliknya, bukan miliknya, bukan miliknya, tetapi hanya titipan Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian dia akan menyadari bahwa di dalam hartanya itu, di dalam setiap rupiahnya itu ada harta orang-orang miskin. Ada harta orang-orang miskin. Itu orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia akan senantiasa menafkahkan hartanya kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dalam bentuk berinfak, bersedekah maupun menunaikan zakat. Jika telah dicukupi atau tercukupi haul dan misalnya. Kemudian yang ketiga, orang yang takwa itu adalah mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Orang yang istiqomah di jalan Allah akan selalu menjaga sholat wajibnya. Dan kemudian tidak hanya sekedar itu, tetapi orang yang istiqomah menjalankan sholat adalah orang yang memperbanyak sholat-sholat sunatnya, terutama sholat-sholat malam. Karena sebaik-baik sholat selain sholat wajib adalah sholat malam. Kemudian yang terakhir, jamaah Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang takwa itu adalah menepati janji ketika berjanji dan kemudian sabar dalam kemelaratan, kesengsaraan dan peperangan. Ketahuilah bahwa wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenarnya, dan hanya kepada kamilah kamu akan dikembalikan. Oleh karena itu, orang yang istiqomah dalam ketakwaan, yaitu sabar, baik ketika diuji sewaktu dia melarat maupun dia diuji sewaktu dia senang. Karena kesenangan pun merupakan ujian Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, orang yang sabar istiqomah ini adalah mampu mengalahkan diri sendiri, karena musuh yang paling berat sesungguhnya adalah diri kita sendiri, yaitu hawa nafsu. Itulah makna Ramadan yang telah kita tempuh sebulan penuh ini, yaitu mengendalikan hawa nafsu kita, baik nafsu baik maupun waktu buruk. Nafsu makan kita kendalikan, nafsu minum kita kendalikan, nafsu-nafsu kebaikan yang lain banyak juga kita kendalikan. Tidur dikurangi, apalagi nafsu-nafsu yang tidak baik. Artinya itulah manfaat Ramadan yang harus kita implementasikan, kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ingat sekali lagi, cobaan tidak hanya kesengsaraan, kemelaratan. Jabatan adalah cobaan, kekayaan adalah cobaan, kekayaan adalah cobaan. Kita diuji dalam kemelaratan, biasanya kita sadar, tetapi banyak sekali orang yang lalai ketika diuji dengan kesenangan, dengan kekayaan, dengan jabatan, harta dan seterusnya. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum minal ayati wadzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.